Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi, kita membahas dulu tentang relasi. Nah, yang pertama, pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Yang kedua, untuk menyatakan relasi, yaitu ada 3, dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan hubungan berurutan. Nah, yang pertama tentang diagram panah. Dengan menyatakan relasi menggunakan diagram panah. Contoh yang pertama, himpunan anak, yaitu dengan A, anggotanya Aldi, Siva, Nadia, Dani, dan himpunan permainan, yaitu himpunan B, voli, basket, tenis. Jadi kita pertama-tama kita bikin dulu untuk himpunan A. Himpunan A yaitu Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Kita lingkar, kita beri bulatan seperti ini. Kita masuk dengan himpunan A dan himpunan permainan, yaitu voli, basket, tenis. Ini kita himpunan B. Nah, ini adalah relasinya gemar bermain. Jadi misalnya si Aldi ini gemar bermain voli. Jadi kita pasangkan Aldi dengan voli. Kita hubungkan dan jangan lupa beri tanda panah seperti ini. Terus Siva hobi bermain voli. Siva juga hobi bermain basket misalnya. Oke. Nadia hobi bermain voli. Nadia juga hobi bermain basket. Nadia juga hobi bermain tenis. Dan Dani gemar bermain tenis atau hobi bermain tenis. Nah, inilah yang disebut dengan diagram panah. Jadi, himpunan A ini kita pasangkan dengan himpunan B. Jadi, dipasangkan dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Nah, inilah disebut dengan diagram panah. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P yang anggotanya 2, 3, 4 ke himpunan Q anggotanya 1, 2, 4, 6 dinyatakan dengan diagram panah. Nah, jadi bisa kita buat 3 buah relasi, yaitu P lebih dari Q, P kurang dari Q, dan P faktor dari Q.
Yang pertama itu relasi P lebih dari Q. Jadi bikin dulu P-nya 2, 3, 4. Jangan lupa titik-titik. Ini himpunan P 1, 2, 4. 1, 2, 4, 6. Ini himpunan Q. Kita pakai relasinya P lebih dari Q. Nah, berarti 2 itu lebih dari 1. 2 lebih dari 1. Maka kita hubungkan 2 dan 1. 2 juga lebih dari 2 hanya lebih dari 1. Sekarang 3 lebih dari 1. 2 lebih dari 3 lebih dari 2. Kenapa tidak ke 4? Karena 3 kurang dari 4. Ini P lebih dari Q. Berarti yang di P ini lebih dari Q yang di mana gitu. Nah, yang 4 berarti 4 lebih dari 6. Maaf, 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2. Kita hubungkan 4 dengan 1 dulu. 4 lebih dari 2. Seperti ini. Nah, sekarang relasi yang kedua lagi, yaitu ini yang pertama, yang A, yang B, 2, 3, 4. Ini tadi lebih dari, sekarang kurang dari. 1, 2, 4, 6. Ini Q. 2 kurang dari, kalau 1 lebih dari 1. Kalau kedua sama, maka dia kurang dari 4 dan kurang dari 6. 3 berarti dia kurang dari 4 dan kurang dari 6. 4 kurang dari 6. Nah, yang ketiga bisa kita bikin 2, 3, 4. Ini himpunan P, faktor dari himpunan Q. 1, 2, 4, 6. 2 merupakan faktor dari
2, 4, 6. Tiga merupakan faktor dari 6. 4 merupakan faktor dari 4. Nah, seperti ini. Nah, dengan catatan, jika himpunan A dan B sama, maka relasi dari A ke B dinyatakan sebagai relasi dari A ke A atau relasi pada A. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke diagram Kartesius. Nah, pada diagram Kartesius, relasi antara anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah noktah. Seperti ini noktahnya, titik hitam. Contohnya, nah di sini udah ada diagram panah. Sekarang kita bikin dari diagram panah ini, kita bikin menggunakan diagram Kartesius. Nah, kita bikin dulu koordinat Kartesiusnya. Oke. Seperti aturannya, anggota himpunan A yang himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar. Berarti di sini adalah himpunan A. Sedangkan yang vertikal itu merupakan himpunan B. Nah, kita tulis dulu anggota himpunan A. Ini Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Tidak cukup, jadi oke, tidak apa ya. Di sini dikit, kotaknya tidak cukup. Nah, ini voli, ini basket, dan ini tenis. Nah, kita hubungkan tadi nih, Aldi ke voli, berarti Aldi ke voli. Kita beri noktah. Selanjutnya, Siva ke voli. Siva
ke basket. Oke, habis itu Nadia ke voli. Setelah itu Nadia ke voli, Nadia ke basket, dan Nadia ke tenis. Oke. Dani ke tenis. Nah, seperti inilah diagram Kartesiusnya. Bisa kalian bikin kotak-kotak boleh, bikin seperti ini juga boleh. Oke, kita lanjutkan dengan menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, relasi antara anggota dua himpunan K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X anggota K dan Y anggota L. Contoh. Nah, di sini udah ada diagram panah. K ini nama orang, L ini nama mapel, IPA, PKN, IPS. Nah, berarti di sini menyukai. Si Azri menyukai IPA, Azri menyukai PKN. Meta menyukai IPA, Meta menyukai PKN, Meta menyukai IPS. Mila menyukai PKN, Mila menyukai IPS, dan Rani menyukai IPS. Nah, pasangan berurutannya gimana? Nah, pasangan berurutan yaitu yang pertama Azri menyukai IPA. Berarti dalam kurung Azri, IPA. Oke. Terus Azri menyukai PKN. Berarti dalam kurung lagi Azri PKN. Nah, lanjutkan. Berarti Meta IPA. Setelah itu Meta PKN. Meta IPS. Habis itu Mila PKN. Mila IPS. Dan Rani IPS. Nah, inilah merupakan pasangan berurutan. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan latihan 1 halaman 88 nomor 3 dan latihan 2 halaman 90 nomor 1. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.